Baik. Jadi saya juga sudah bagikan video-video untuk angkatan-angkatan yang lalu. Itu juga bisa dibandingin. Mungkin untuk angkatan ini ada ya sedikit beda aja ya untuk materi yang saya susun. Baik, operator scaffolding ini adalah berdasarkan standar BNSP. Jadi ini standar daripada kompetensi. Jadi nanti diklatnya juga diklat berdasarkan kompetensi ya. Dan mungkin awalnya saya menjelaskan secara general. Nanti kita akan bahas per kompetensinya itu kira-kira pada hari ketiga. Oke, jadi karena di sini sifatnya online, maka nggak ada praktek lapangan, sehingga para pesertanya juga sudah harus punya pengalaman. Jadi nanti diuji berdasarkan pengalaman digabung dengan latihan ya. Jadi kalau di BNSP itu ada dua jenis untuk menguji, yaitu menguji pengalaman, dan yang kedua menguji berdasarkan hasil diklatnya. Dan kalau menguji berdasarkan hasil diklat ya tentu kebanyakan menguji berdasarkan skill dan knowledge-nya ya yang diuji. Yaitu knowledge-nya mungkin teori, lalu skill-nya itu mungkin praktek. Tapi karena online, jadi prakteknya itu dialihkan ke pengalaman. Nah, gitu. Jadi digabung antara pelatihan dan pengalaman. Oke, kita akan buka nanti untuk forum tanya jawab setelah selesai ya materi yang saya bahas di sini. Jadi sini ya kita fokus dulu untuk melihat materi hari pertama, dan saya harapkan untuk audionya di mute dulu. Oke, kita mulai dengan arti dan definisi. Scaffolding atau peranca adalah suatu bangunan atau struktur temporer. Jadi dia bukan permanen ya. Jadi temporer itu artinya sementara aja. Yang digunakan sebagai platform atau tempat pijakan bekerja di ketinggian. Jadi saat kita bekerja di ketinggian ada beberapa peralatan. Nah, kita bisa pakai tangga. Tapi kalau tangga mungkin gerak kita kan terbatas. Jadi untuk gerak yang lebih leluasa, maka orang mendirikan namanya scaffolding. Itu dalam bahasa peranca. Kemudian ada lagi terminologi ya atau istilah-istilah yang biasanya dipakai. Ada peranca atau scaffolding. Itu ada istilah standar. Standar ini pipa tegak lurus pada konstruksi scaffolding atau peranca yang meneruskan berat beban terhadap lantai landasan. Jadi nanti semua beban ya itu nanti akan tersalurkan lewat standar ini. Jadi standar ini yang tegak lurus ya di ujung-ujung daripada scaffolding. Nah, jadi semua beban nanti masuk ke standar, lalu yang lahannya adalah di lantai landasan. Kemudian ada lagi istilah ledger. Ledger ini pipa melintang yang terkait rata pada bagian dalam standar. Jadi nanti dari standar yang tegak lurus ke atas, ini ada pipa membujur panjang, ini namanya ledger. Ya. Kemudian ada lagi transom. Ini pipa membujur yang terikat rata pada bagian dalam standar. Jadi nanti yang menghubungkan antara ledger adalah transom. Ya. Kemudian ada lagi istilah brace.
Kalau yang sering nonton bola, mungkin brace itu 2 kali ngegolin disebut brace ya. Kalau 3 kali hat trick. Tapi kalau di sini bukan itu maksudnya. Brace ini adalah pipa menyilang yang terkait pada bagian luar standar atau transom untuk memperkokoh perancah. Jadi brace ini digunakan untuk supaya perancah itu kokoh, nggak goyang gitu. Karena biasanya kalau perancahnya makin tinggi, itu kalau nggak pakai brace pasti goyang dan rubuh. Jadi penguatnya pakai brace. Ya. Terus ada lagi istilah putlock. Putlock ini adalah transom ya, yang salah satu ujungnya dipasak atau ditanam pada dinding bangunan. Sehingga struktur scaffolding itu menjadi kokoh ya. Karena dia ada selain fondasi di lantai landasan, ada fondasi juga yang di sampingnya ya, di transomnya. Itu namanya putlock. Lalu ada istilah buttress. Ini pipa yang ditanam ke dalam tanah dan diikatkan pada salah satu konstruksi perancah untuk menjaga kekokohan berdirinya. Tolong di mute dulu ya. Sorry, saya lihat aja. Udah sering. Nah, yang baru-baru masuk tolong di mute. Nanti kalau selesai ini teori tanggung jawab baru semuanya di unmute. Ada lagi istilah namanya buttress. Ini adalah istilah untuk pipa yang ditanam ke dalam tanah. Oh, sudah tadi ya. Sehingga selain putlock ya yang untuk memperkuat struktur dari scaffolding, ada lagi buttress. Nah, ini ditanamnya ke tanah ya. Sehingga dikaitkan dengan salah satu mungkin standar ya. Sehingga struktur daripada scaffoldingnya menjadi kokoh ya. Lalu ada istilah bridles. Ini adalah pipa mendatar yang berfungsi untuk mengikatkan putlock pada lubang yang terdapat pada dinding seperti jendela dan sebagainya. Jadi ini untuk mengikat putlocknya, ya disebut istilahnya bridles. Lalu ada istilah tie. Ya, nyebutnya hati-hati, jangan pakai K ya. Tie aja tie. Ini potongan pipa yang dipergunakan untuk menjaga stabilitas perancah dengan jalan mengikatkan pada bangunan atau struktur permanen yang berada sekitar scaffolding. Ya, jadi ini ikat ya, pakai macam tali lah gitu ya. Jadi ada potongan pipa yang dipergunakan untuk menjaga stabilitas perancah dengan jalan mengikatkan pada bangunan atau struktur permanen yang berada sekitar scaffolding. Jadi sama, hampir mirip-mirip juga dengan putlock ya, untuk diikatkan kepada suatu struktur sehingga scaffoldingnya juga menjadi lebih kokoh. Kemudian ada istilah guardrail. Nah, ini pipa pengaman ya atau jala pengaman yang dipasang pada tepi lantai kerja atau platform. Kemudian ada istilah platform, ini adalah landasan, papan. Ya, papan sebagai lantai kerja yang dipergunakan oleh para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sekarang papan ini juga kebanyakan digunakan adalah papan metal ya. Kalau dulu kebanyakan papan kayu, cuman papan kayu itu tidak tahan lama. Ya. Jadi sekarang kebanyakan yang menggunakan papan metal. Jadi metal yang ringan seperti aluminium, nah itu dibuat papan sehingga lebih kokoh deh biasanya dan lebih tahan lama. Kemudian ada yang namanya board bearer. Ini adalah pipa melintang yang dipasang di antara dua buah ledger sebagai penguat tambahan pada lantai. Jadi ini untuk memperkokoh pada landasannya di lantai. Itu namanya pipa melintang ini disebut board bearer. Lalu ada two board. Ini papan yang dipasang sebagai pengaman pada tepi lantai kerja bagian bawah. Jadi kalau di guardrail tadi ya, itu di atasnya ada yang di tengahnya, lalu di bawahnya itu biasanya dipasang two board.
Jadi to-board ini untuk menghalangi perkakas atau benda kerja terjatuh dari atas. Ya. Ngerinya terkena orang yang ada di bawah, dan itu bisa membahayakan. Jadi dipasang to-board. Kemudian ada istilah base plate. Base plate ini adalah plat landasan sebagai dudukan standar pada landasan. Bila dilengkapi setelan disebut adjustable base plate. Jadi untuk penopang ya di landasan ini biasanya disebut base plate. Lalu ada base plate yang bisa diatur ya ketinggiannya untuk membuat scaffolding itu sama rata bagian kiri dan kanannya umpamanya ya. Nah, kalau base plate itu yang bisa di-adjust namanya adjustable base plate. Lalu ada istilah sole plate. Ini papan tebal. Tolong di-mute dulu ya. Para peserta tolong di-mute. Audionya tolong di-mute. Sole plate ini adalah papan tebal dipasang pada alas base plate yang berfungsi sebagai ganjal khusus pada landasan yang lunak. Jadi kalau untuk landasan, kalau landasannya itu lunak ya seperti tanah gitu kan, itu sebaiknya pakai sole plate ya. Sole plate itu papan tebal ya, sehingga dia kokoh ya apabila nanti sebagai tempat ganjalan dari base plate. Karena kalau base plate-nya langsung ke tanah, terkena tanah yang lunak, yang ngerinya dia bisa rembes langsung ke dalam tanah, gitu ya, sehingga platform scaffolding-nya rubuh. Jadi harus dialas dengan papan yang disebut sole plate. Lalu ada istilah decking, ini sebenarnya sama dengan platform ya. Lalu istilah bay. Nah, ini bay ini luas bidang mendatar dibatasi oleh 4 buah standar. Jadi kalau ada satu ruangan ya di mana pembatasnya 4 buah standar yang berdekatan, itu namanya bay. Nah, bay ini akan menentukan apakah scaffolding yang kita bangun itu tipe yang bisa menahan beban yang berat ya, atau beban menengah atau beban ringan, tergantung daripada luas daripada bay. Semakin luas bay-nya berarti kapasitas penahan beban dari scaffolding itu semakin ringan. Tapi semakin sempit dia, itu berarti bisa menahan berat yang lebih besar. Kemudian ada istilah juga lift. Ini luas bidang tegak lurus dibatasi oleh 2 buah ledger dan transom yang saling berdekatan. Jadi kalau bay ini keseluruhan di antara 4 buah standar, kalau lift ini luas bidang yang dibatasi oleh 2 buah ledger ya, yang memanjang dan transom. Jadi ini nanti tempat ditaruh platform ya, tempat pijakan. Ya, itu istilah-istilah yang mungkin sebagai scaffolder ya harus dipahami ya dan dihafal oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada 17 istilah penting. Latar belakang dari scaffolding. Ini kebutuhan akan adanya platform untuk tempat pijakan saat bekerja di ketinggian, ya, yang kokoh, yang kuat, kokoh dan mampu menahan beban yang berat. Maka dibutuhkanlah scaffolding. Kemudian latar belakang training scaffolding ini dibutuhkan karena apa? Untuk meningkatkan awareness dari para pekerja ya yang berhubungan dengan scaffolding. Karena angka kecelakaan ya terkait bekerja di ketinggian ini sangat tinggi, sehingga diperlukan pelatihan dan awareness untuk para pekerja yang bekerja dengan scaffolding, sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan berisiko tinggi dan mereka harus benar-benar serius, fokus, dan konsentrasi ya, saat bekerja dengan menggunakan scaffolding ya, ataupun saat membangun dan mendirikan instalasi scaffolding.
Ya, kita lihat angka-angka kematian akibat jatuh ya. Di sini pada ketinggian di bawah 10 kaki, ini kematiannya 9%. 10 kaki itu dibagi 3 aja kira-kira 3 meter ya. Dibagi 3, 3,3 meter lah. Itu jatuh dari ketinggian 3 meter, dari 100% mungkin 9% yang mengalami kematian. Kemudian pada ketinggian 10 sampai 25 kaki, ini 3,5 sampai 8 meteran lah. Ya. Ini yang meninggal ini 36%. Nah, semakin tinggi, semakin banyak yang meninggal kalau jatuh. Lalu yang lebih dari 25 kaki, ini 55%. Jadi bahaya tertinggi daripada bekerja dengan scaffolding adalah terjatuh. Ya. Dan ini angka kematian cukup tinggi. Jadi kecelakaan fatal yang berhubungan dengan scaffolding, menurut data ya, itu 9%. Fatal di sini berarti meninggal dunia ya, ataupun cacat tetap, cacat permanen. Per tahun terjadi sekitar 9.750 cedera akibat scaffolding. Kemudian papan meleset menjadi penyebab utama kecelakaan. Jadi papannya mungkin bergerak ya. Papan yang tempat pijakan platform itu. 33% scaffolding tidak memiliki guardrails atau pagar pengaman. Kemudian 25% pekerja tidak mendapat pelatihan ya, sehingga awareness-nya kurang. Ya, ini merupakan mungkin penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan berhubungan dengan scaffolding. Yaitu latar belakang kenapa scaffolding itu digunakan ya, dan kenapa training scaffolding itu dibutuhkan ya, karena angka kecelakaan yang cukup tinggi. Kemudian maksud dan tujuan. Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada peserta pelatihan agar dapat membangun struktur yang kokoh, aman, dan selamat, agar dapat dipergunakan oleh pengguna atau user untuk bekerja di suatu ketinggian tertentu. Jadi operator scaffolding membangun scaffolding, nanti user yang akan menggunakannya ya untuk pekerjaannya ya. Apakah pekerjaan itu terkait konstruksi, ya, pengecetan, pengelasan, dan sebagainya, itu nanti mungkin user akan menggunakan scaffolding. Nah, jadi operator scaffolding harus benar-benar membangun scaffolding yang kokoh ya, sehingga user nanti dapat bekerja dengan aman dan selamat. Manfaat dari scaffolding adalah untuk platform tempat pijakan saat bekerja di ketinggian. Sedangkan manfaat training scaffolding ini dapat memberikan skill dan knowledge sehingga awareness ini kewaspadaan ya. Dan bisa juga artinya kepedulian ya. Itu bisa meningkat dan dapat melakukan pekerjaan penginstalan scaffolding dengan tepat, aman, sehat, dan selamat. Jadi semua pekerjaan itu diharapkan selalu aman, sehat, dan selamat. Itulah sebabnya perlu pengetahuan ya, dan juga skill, keterampilan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Karena tanpa skill dan knowledge, maka ini bisa menjadi suatu tanda untuk bisa terjadinya kecelakaan kerja. Jadi dengan memiliki skill dan knowledge, minimal dapat meminimalisir ya bahaya dan risiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaan. Jadi pelatihan adalah salah satu memberikan skill dan knowledge sehingga para pekerja dapat bekerja dengan lebih tepat ya, aman, sehat, dan selamat. Lalu hubungan materi yang kita pelajari ini dengan dunia kerja. Materi pelatihan scaffolding mengajarkan konsep dan teknologi scaffolding dan diupdate dengan teknologi-teknologi terbaru. Jadi sekarang banyak jenis-jenis scaffolding yang terbaru yang lebih kokoh ya, lebih mudah penginstalannya dan semuanya serba lebih-lebih.
Nah, cuman walaupun banyak teknologi-teknologi baru, rata-rata orang-orang masih memakai yang model-model lama. Karena terbentur juga masalah biaya mungkin ya. Tentu aja teknologi baru, biaya penggunaannya ya biaya penggunaannya tentu lebih besar. Sehingga orang masih berpikir efisiensi, ya, penghematan. Sehingga masih dipakai yang teknologi-teknologi yang lama. Ya, seperti sekarang ini kebanyakan orang masih memakai teknologi scaffolding yang model independen ya. Walaupun yang model modular itu lebih menjanjikan ya, lebih cepat diinstal, lebih cepat di-uninstall, tingkat keamanannya lebih tinggi, tapi masih tetap orang menggunakan yang model independen. Lalu knowledge dan skill yang wajib dikuasai, atau pengetahuan dan keterampilan ya yang wajib dikuasai. Untuk operator diharapkan tahu ya, bukan tempe. Tahu dan paham fungsi dan manfaat scaffolding. Jadi operator diharapkan tahu ya fungsi scaffolding ini apa. Ya, tadi kita sudah bahas sebagai platform tempat pijakan ya untuk bekerja di ketinggian. Lalu manfaatnya ya agar orang bisa bergerak bebas ya, bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien di ketinggian dengan memanfaatkan scaffolding ya sebagai alat bantu. Kemudian diharapkan juga tahu dan paham fungsi dan manfaat bagian-bagian scaffolding. Ya, kita akan lihat nanti bagian-bagian scaffolding apa aja. Nah, operator harus tahu minimal namanya dan juga fungsinya apa. Scaffolding ini ya paling, kalau dulu kan ada scaffolding yang dipakai dari bambu ya, dari kayu. Sekarang kebanyakan rata-rata dari pipa metal ya, atau cup. Jadi nanti cup ini akan disambung-sambung. Disambung-sambung, lalu di sambungan itu nanti ada penguatnya, sehingga sambungan itu tidak goyang, dan kemudian dibuatlah makin tinggi, makin tinggi. Cuma nanti dilihat apakah scaffolding ini menahan beban yang berat ya, atau ringan, nanti itu dihitung daripada B-nya. Semakin berat ya beban yang akan dikandung oleh scaffolding ini, maka B-nya itu akan makin kecil. Tapi kalau semakin ringan ya model scaffolding dipakai, maka B-nya itu akan semakin besar. Jadi di sini kita melihat juga ya jenis pekerjaannya apa. Kalau barang-barang yang dibawa di atas scaffolding itu tidak terlalu berat dan pekerjaan itu membutuhkan ruangan yang cukup luas, maka pakai scaffolding yang jenis ringan. Ya, tapi kalau memang nanti barang-barang bawaan, peralatan ya dan bahan-bahan yang cukup berat, maka dipakai scaffolding yang jenis heavy atau berat. Jadi scaffoldingnya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, tahu dan paham bahaya dan risiko terkait pekerjaan instalasi dan pembongkaran scaffolding dan pengendaliannya. Jadi bahaya dan risiko. Bahaya itu potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian di sini nggak hanya kerugian harta benda, ya, tapi juga kerugian kecederaan, fatality atau kematian. Nah itu potensinya disebut bahaya. Lalu akibat dari bahaya ini, inilah disebut resiko. Ya. Jadi antara bahaya dan resiko ini hubungannya sangat dekat. Makanya biasanya selalu kadang-kadang disatukan aja bahaya dan resiko. Jadi bahaya ini potensi yang menimbulkan kerugian, dampaknya adalah resiko. Nah, cuman bahaya ini kan masih imajinar ya, masih opini.
atau subjektif atau tidak real, tidak nyata. Nah, resiko ini lebih real lah, lebih mendekati yang nyata, walaupun memang ini belum terjadi juga. Jadi sehingga bahaya ini susah untuk diklasifikasi atau dilakukan assessment atau dinilai. Maka yang dinilai atau diklasifikasi ini adalah resikonya. Ya, resikonya tinggi, menengah, rendah, ya, dan sebagainya. Jadi, cuman kadang-kadang saya sering lihat orang klasifikasinya di bahayanya, bahaya tinggi, bahaya rendah. Jadi kurang tepat ya, karena bahaya ini subjektif atau tidak real atau imajiner. Sedangkan yang lebih mendekati real ini resiko. Makanya bahaya itu diidentifikasi, yang di assessment atau dinilai itu resikonya ya. HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Ya. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, operator scaffolding harus tahu dan paham ya, bahaya dan risiko terkait pekerjaan instalasi ya, waktu membangun struktur scaffolding, dan setelah digunakan dibongkar ya, itu juga tentu memerlukan pemahaman tentang bahaya dan risiko saat pembongkaran scaffolding ya, nggak bisa sembarangan. Dan setelah tahu bahaya dan risiko, diharapkan operator scaffolding paham cara pengendalian bahaya dan risiko tersebut. Jadi kalau udah tahu bahaya dan risiko, cuman tidak tahu cara pengendaliannya, ya sama aja bohong ya. Jadi mungkin bisa terpapar juga dengan bahaya dan risiko. Nah, kalau tahu cara pengendaliannya, ini dapat meminimalisir dampak daripada risiko ya dari bahaya tersebut. Kemudian yang keempat, operator scaffolding diharapkan tahu dan paham cara instalasi. Operator scaffolding diharapkan tahu dan paham cara instalasi dan penyambungan bagian-bagian scaffolding. Ya, karena pekerjaannya itu ya, dalam membangun scaffolding adalah menyambung bagian-bagian scaffolding ya, menyambung tube-nya atau pipanya. Jadi kalau nggak tahu ya repot. Jadi intinya ya, dalam menyambung bagian scaffolding itu sambungan itu harus kuat ya. Dan kemudian ya, bagian horizontal itu harus benar-benar rata. Dan kemudian bagian vertikalnya harus benar-benar lurus, nggak boleh ada kemiringan. Jadi nanti pakai water pass untuk mengukurnya. Karena kalau sampai ada kemiringan sedikit pun, itu strukturnya nggak kuat. Jadi ini merupakan skill daripada operator scaffolding, ya, tahu dan paham cara instalasi dan penyambungan bagian-bagian scaffolding. Kemudian yang kelima, tahu dan paham cara perhitungan kemampuan menahan beban berbanding luas bay pada scaffolding. Yang tadi saya bilang ya, jadi semakin scaffolding itu untuk beban berat, ya, maka luas bay-nya itu makin kecil. Kita akan lihat nanti ukurannya, ya, ada di slide berikut. Lalu kalau scaffolding ini hanya untuk menahan beban yang ringan, maka luas bay-nya bisa dibikin luas ya. Jadi nanti dilihat tergantung pekerjaan yang akan dilakukan di atas scaffolding tersebut. Kemudian operator juga diharapkan tahu dan paham SOP, ya, Standard Operating Procedure. SOP ini adalah langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini pekerjaan mungkin instalasi scaffolding. Dia harus tahu SOP-nya. Karena kalau bekerja tanpa SOP, ya, kalau terjadi masalah, terjadi insiden, maka pekerja akan disalahkan. Tapi kalau sudah mengikuti SOP dan terjadi insiden, maka pekerja akan disalahkan karena dia sudah ikut sesuai dengan prosedur. Kemudian kadang-kadang diperlukan JSA, karena biasanya kalau bekerja di ketinggian itu termasuk pekerjaan berisiko tinggi. Sehingga pekerjaan berisiko tinggi itu wajib membuat work permit atau izin kerja. Dan lampiran wajib dari work permit adalah JSA. Sehingga mungkin walaupun sudah ada SOP,
harus buat JSA. Nah, operator harus mampu buat JSA bersama timnya. Ya. Dan juga operator diharapkan tahu dan paham instruksi pengawas. Jadi kalau belum paham, mendingan tanya ulang. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, berbahaya. Karena biasanya orang yang diberikan instruksi malas bertanya, lalu mengambil kesimpulan sendiri, dan ternyata salah. Dan itu bisa berakibat fatal. Ya. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, ya itu dapat menyebabkan mungkin fatality atau kehilangan nyawa, dan sebagainya. Jadi hati-hati. Untuk instruksi pengawas, ini harus benar-benar ditanya kalau belum mengerti. Kalau perlu diulang ya, berkali-kali untuk memastikan ya, bahwa benar nih apa yang dipahami oleh operator adalah sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pengawas. Kemudian yang ketujuh, tahu dan paham keselamatan instalasi scaffolding. Jadi bagaimana membangun scaffolding ya supaya memenuhi unsur keselamatan, ya, itu operator scaffolding harus paham. Tadi saya bilang ya, sambungan-sambungan harus kuat, ya, kemudian struktur horizontal itu harus benar-benar rata, struktur vertikal harus benar-benar tegak lurus, semuanya diukur dengan memakai water pass. Jadi jangan sampai ada kemiringan. Karena kalau sampai ada kemiringan itu akan mengurangi struktur kekuatan scaffolding, dan scaffolding juga bisa rentan goyang ya. Apalagi kalau ada angin keras, dia langsung mungkin bisa rubuh. Kemudian yang ke-8, tahu dan paham inspeksi keselamatan saat instalasi scaffolding. Jadi ngecek terus nih. Pertama, inspeksi melihat secara visual, memeriksa bagian-bagian scaffolding ya, terutama cupnya atau pipa scaffoldingnya. Jangan sampai ada dekok atau bengkok. Karena sekali ada dekok atau bengkok, itu apabila terkena beban yang cukup besar, dia akan langsung mungkin semakin parah. Dan akibatnya mungkin struktur scaffolding bisa rubuh ya. Jadi inspeksi itu dimulai dari saat sebelum instalasi dilakukan. Ya. Jadi periksa dulu semua part atau bagian dari scaffolding, apakah semuanya layak pakai, dan kalau sudah layak pakai, ya nanti saat melakukan instalasi, tetap diperiksa lagi. Ya. Jangan sampai ada bagian yang bengkok, ya, atau dekok, dan sebagainya, supaya memastikan struktur scaffolding kuat. Ya. Nah, itu juga tergantung daripada bagian-bagian scaffolding yang dipakai, ya, apakah semuanya layak pakai. Kemudian yang ke-9, mampu bekerja sama dalam tim kerja dengan efektif. Jadi kerja sama tim ya, teamwork. Ini nggak boleh individual, nggak boleh egois ya. Jadi harus kerjasama, harus saling mengingatkan agar sama-sama tetap berada dalam posisi kondisi aman, sehat, dan selamat selama bekerja dengan scaffolding. Ya, ini knowledge dan skill yang wajib dikuasai oleh operator. Sedangkan pengawas ya, ini ada walaupun satu orang aja, tapi kita bahas di semua di sini karena nanti mungkin operator yang jadi operator mungkin kedepannya akan meningkat jadi pengawas. Untuk pengawas scaffolding ya, semua skill dan knowledge untuk operator scaffolding itu perlu dikuasai. Ditambah yang pertama, tahu dan paham cara melakukan pengawasan instalasi dan pembongkaran scaffolding, serta pengawasan penggunaan scaffolding oleh user dengan efektif dan efisien. Jadi pengawas harus bisa mengawasi dengan efektif ya, tepat. Efisien ini tidak boros. Jadi benar-benar menghemat sumber daya. Jadi jangan sampai tidak efisien ya. Jadi waktunya hanya habis di situ. Ya nggak perlulah dipelototin 24 jam. Jadi cukup dicek ya, mungkin setiap 15 menit sekali,
lalu mungkin next-nya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi hitung juga efisiensi pekerjaannya. Lalu efektif, ya ini benar-benar ya, dikerjakan sesuai SOP, ya, dipekerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia bisa melihat ya kalau ada hal-hal yang masalah sebelum hal-hal masalah itu menjadi insiden. Nah, ini tugas pengawasan. Jadi jangan sampai dia lupa lebih dari 2 jam nggak ngecek, dan dalam waktu 2 jam itu mungkin sudah banyak hal yang terjadi, dan hal-hal yang dapat menjurus kepada kecelakaan kerja. Jadi jangan sampai lalai ya, tetap fokus, walaupun nggak 24 jam melototin, tapi minimal 15 kali dia harus selalu ngecek. Kemudian yang kedua, untuk pengawas tahu dan paham dan mampu untuk melakukan pemeriksaan inspeksi atau inspeksi, baik berkala atau reguler maupun akhir. Jadi pengawas akan melakukan pemeriksaan ya. Kalau berkala ini mungkin operator akan lakukan juga ya, saat sambil instalasi, cek lagi mereka. Nah, untuk pengawas dia lakukan juga pengecekan secara berkala, maupun nanti setelah akhir ya, setelah akan serah terima dengan user, ini pengecekan final. Sehingga memastikan bahwa ya, scaffolding ini layak pakai. Nanti menentukan bukan operator, tapi pengawas ya. Dia akan tanda tangani berita acara pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, tahu dan paham cara mengelola dan mengkoordinir sumber daya manusia, tim kerja, terutama operator scaffolding. Jadi dia bisa mengelola nih. Dia akan menjadi pemimpin atau leader ya untuk para operator scaffolding, sehingga dibutuhkan sini leadership. Leadership itu berarti dia bisa menjadi panutan ya. Dia bisa memberikan contoh yang baik ya. Taat aturan ya, taat berdisiplin. Kemudian dia bisa mengcoach, mengajar juga operator scaffolding, sehingga kalau ada yang salah segera dibenerin supaya tidak menjadi masalah, kesalahan yang berlarut-larut. Nah, itu ya, tugas dia mengkoordinir dan mengelola sumber daya manusia untuk tim kerja. Kemudian pengawas juga tahu dan paham cara pengendalian keadaan darurat ya, terkait instalasi, pemakaian, dan pembongkaran scaffolding. Ya, keadaan darurat itu mungkin struktur scaffolding rubuh, ya, apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan keadaan tersebut. Ya. Kemudian keadaan darurat mungkin ada hal-hal lainnya, kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab pengawas. Jadi pengawas itu menguasai semua skill dari operator plus ditambah skill pengawasan dan pemeriksaan. Dan skill kepemimpinan ya. Dampak dari materi. Jadi mungkin Bapak-Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini pengen dampaknya seperti apa? Kalau pengen dampaknya positif, ya ikutin dengan serius ya dan konsentrasi. Tapi kalau dampaknya ya biasa-biasa aja, ya udah terserah mau ngikutin dengan serius atau enggak. Tapi yang jelas kalau nggak serius mungkin nggak akan pas diuji ya tiba-tiba dinyatakan BK atau belum kompeten, terus harus ngulang lagi kan. Jadi ya harus serius lah. Di sini peserta menentukan sendiri dampak ya, materi yang dipelajari ini, apakah di operator atau pengawas ya secara pribadi, terutama terkait pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja nanti. Ya tentu karena dia akan digunakan untuk tempat bekerja, berarti dia benar-benar serius ya. Dia mengharapkan dampak yang positif, maka dia harus benar-benar ikut dengan serius, fokus, dan konsentrasi ya, agar benar-benar paham, sehingga materi pelatihan ini dapat berguna bagi dia di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian untuk sasaran, planning dan sasaran ya terkait materi ini juga, ini buat masing-masing. Jadi setelah ini, jadi Bapak dan Ibu harus berpikir jauh ke depan. Setelah ini saya akan menggunakan kemampuan ini untuk apa nih?
sudah mulai merencanakan tempat kerjanya apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi peserta menentukan sendiri ya perencanaan dan sasaran pribadi terkait materi untuk diterapkan di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian perbaikan dan pengembangan materi. Jadi seorang pekerja yang memiliki performa yang baik itu biasanya tiap hari evaluasi ya. Atau kalaupun nggak tiap hari mungkin sebulan sekali dievaluasi. Apakah performa saya baik ya bulan ini? Apakah terjadi peningkatan dibandingkan bulan lalu? Nah, itu selalu ada usaha untuk pengembangan diri. Nah, terkait juga mungkin dengan materi scaffolding ini, ya, setelah dipelajari, apakah benar-benar dapat dikembangkan? Dalam arti nanti ilmu yang didapat dari materi ini benar-benar bisa meningkatkan performa perusahaan tempatnya bekerja. Ya minimal tidak sampai terjadi insiden kecelakaan kerja. Dia sudah membantu perusahaan supaya nggak rugi gitu. Dan dengan mengerjakan sesuai dengan skill yang didapat dari materi pelatihan ini, dia benar-benar sudah membantu perusahaan untuk bekerja dengan efektif. Ya, jadi punya keinginan juga untuk meningkatkan performa, ya. Performa kerjanya terkait dengan pekerjaan scaffolding. Jadi peserta menentukan sendiri. Jadi usahakan jadi pekerja yang berprestasi, ya, menunjukkan performa yang baik, terjadi peningkatan dari waktu ke waktu, dengan benar-benar selalu melakukan evaluasi, ya. Lalu hasil dari evaluasi ini digunakan untuk improve, ya, untuk perbaikan dan pengembangan performa kerjanya. Kemudian cara menguasai materi. Untuk menguasai materi, ya kita harus fokus. Fokus itu mirip-mirip konsentrasi ya. Jadi hilangkan pikiran lain-lain, fokus kepada umpamanya pembelajaran ini pada saat ini gitu. Serius ya. Jangan sambil santai, bercanda-bercanda, sambil nonton, sambil makan minum, itu nggak serius. Jadi luangkan waktu aja. Lagi ini cuma 2 jam kok. Kalau nggak fokus dan serius dan konsentrasi, maka nggak akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang kedua, cara menguasai materi adalah tanyakan kepada instruktur hal-hal yang masih belum dipahami. Jadi di sini, dalam sesi penjelasan ini, catat ya apa-apa yang akan tanya. Jadi instruktur akan langsung jawab kalau memang dia tahu. Kalau memang dia belum tahu jawabannya, tentu dia akan cari tahu dulu, nanti akan dijawab kemudian. Kemudian baca handout berulang-ulang ya, lalu video yang mungkin dibagikan, dilihat berulang-ulang. Karena biasanya kalau kita sekali ya mendengar atau membaca, itu belum semuanya kita ngeh, kata orangnya ngeh, jadi belum semuanya kita aware ya apa yang kita baca dan kita dengarkan. Tapi setelah berulang-ulang kali, itu lebih banyak informasi yang benar-benar kita bisa kita bisa kuasai, kita bisa pahami. Makanya peribahasa mengatakan pengulangan adalah induk ilmu pengetahuan. Orang nggak mungkin belajar mobil sekali, langsung bisa ngebut. Ya. Untuk jadi pembalap itu mungkin dia sudah try and error ya, latihan puluhan bulan ya. Jadi nggak mungkin belajar mobil baru sehari langsung ikut balapan, nggak bisa. Ya, segala skill, knowledge itu harus diulang-ulang untuk menjadi expert ya, atau untuk menjadi benar-benar ahli di bidang tersebut. Nah, sini sama juga. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pengalaman sebagai scaffolder.
Tapi ya dengan ikut training ini kembali diingatkan, diulang-ulang lagi supaya benar-benar profesional ya, dan bahkan melebihi profesional. Lalu nanti kerjakan tugas dari apa yang diberikan, karena sekarang di BNSP ada aturan baru bahwa untuk membuktikan bahwa peserta training itu benar-benar ikut training ya. Jadi ada tugas. Jadi nanti kerjakan tugas. Ya, dikumpul, mungkin bisa di japri ke saya atau ke tim saya, Mbak Elizabeth atau Mbak Caca. Nanti itu yang akan dikumpulkan sekaligus untuk ke lembaga sertifikasi profesinya, lembaga penguji yang sudah ditunjuk oleh BNSP. Lalu yang keempat, praktekkan apa yang sudah dipelajari dalam materi ini ya, baik secara simulasi, ya, simulasi perorangan maupun bersama rekan dan tim kerja. Jadi harus langsung praktekkan. Karena jangan nunggu-nunggu 2 bulan, 3 bulan, apalagi dibiarin sampai 2 tahun ya, lupa semua gitu ya. Seminggu aja mungkin kita udah lupa. Jadi benar-benar harus dipraktekkan ya. Nggak usah mungkin praktek langsung lapangan, simulasi aja dulu. Ya. Nah, karena bekerja dengan scaffolding, tahap-tahapan urutannya, ya, ingat lagi, nanti istilah-istilah dan sebagainya, nah ini bagian dari mempraktekkan, ya. Walaupun dalam bentuk simulasi aja dulu. Lalu yang kelima, praktekkan secara sungguh-sungguh dalam pekerjaan dengan fokus, serius, dan konsentrasi. Lalu setelah kita latihan, simulasi, ini praktekkan dalam pekerjaan yang sebenarnya ya. Nah, sini perlu kesungguh-sungguhan dengan fokus, serius, dan konsentrasi. Lalu setelah itu evaluasi hasil pembelajaran kita. Apakah perlu ada yang ditingkatkan ya? Apakah masih banyak yang kurang? Atau masih banyak yang belum maksimal? Kemudian evaluasi hasil praktek dan simulasi. Tingkatkan yang masih kurang dan belum maksimal. Ini cara menguasai suatu materi. Karena percuma ya, kita ikut training, tapi nggak serius, benar-benar nggak berusaha untuk menguasai materi, ya kita nggak dapat ilmu apa-apa. Suatu saat kalau mau masuk ke dalam dunia kerja, harus ingat-ingat lagi, baca buku lagi. Ya. Akhirnya lambat kemajuan kita. Tapi kalau dari awal, saat ikut pelatihan kita sudah serius, kita langsung nguasain, begitu balik lagi ke dunia kerja, kita udah langsung bisa terapkan. Kemudian cara menerapkan materi dalam pekerjaan. Nah, jadi kalau tadi cara menguasai materinya, sekarang cara menerapkan materi dalam pekerjaan. Ini koordinasi dengan pengawas ya untuk melakukan latihan penerapan materi diklat scaffolding di tempat kerja. Jadi supaya nanti langsung ya diterapkan. Buat rencana waktu, sumber daya, dan biaya. Ya, dihitung berapa lama nanti kita akan latihan. Ya. Kemudian apa-apa aja alat yang perlu kita gunakan, apakah ada biaya, dan sebagainya. Lakukan dan evaluasi ya hasil latihan tersebut, perbaiki kekurangan-kekurangannya. Lalu setelah itu terapkan, setelah kita latihan, terapkan dalam pekerjaan sebenarnya. Lakukan dulu perencanaan, ya, kemudian lakukan persiapan dan pengecekan awal saat kita bekerja. Kemudian lakukan instalasi scaffolding sesuai SOP dan JSA. Setelah itu lakukan briefing harian dan juga pemeriksaan harian. Kemudian lanjutkan hingga selesai ya, dan lakukan pemeriksaan akhir dipimpin oleh pengawas. Lalu awasi penggunaan scaffolding saat digunakan user. Jadi setelah operator menginstal, mungkin nanti tinggal user akan pakai, tetap bantu dari pengawas untuk tetap melihat ya, apakah user sudah menggunakannya dengan benar. Cari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Jadi kalau ada masalah-masalah ya, mungkin laporan, wah ini tiba-tiba sambungannya kendor dan sebagainya.
Solusinya adalah mungkin untuk segera memperbaiki. Lalu kalau ada masalah lainnya, strukturnya miring dan sebagainya, silakan berembuk dengan tim, dengan pengawas untuk mencari solusi yang tepat. Dan kemudian lakukan pembongkaran, evaluasi hasil pekerjaan, ya, dan perbaiki yang masih kurang. Ya inilah, setelah kita dapat skill and knowledge terkait scaffolding, inilah langkah-langkah kita lakukan penerapan dalam pekerjaan kita di perusahaan tempat kita bekerja. Sehingga dengan konsep seperti ini, kita benar-benar bisa memaksimalkan, ya, pengetahuan dan skill yang kita dapat dari diklat yang kita ikuti. Kemudian cara membudayakan materi dalam pekerjaan. Jadi seorang profesional itu adalah sudah mengulang-ulang materi. Ini sama dengan membudayakan. Jadi kalau namanya budaya, itu kita nggak perlu dipelajari lagi karena sudah sering lakukan berulang-ulang. Ya, budaya itu sama dengan adat. Artinya sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus, dan akibatnya kita akan melakukannya secara otomatis gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapat, kita lakukan berulang-ulang, itu akan jadi budaya. Ya. Sehingga kita bisa melakukannya sambil merem mungkin ya. Nggak perlu lagi mikir, wah habis ini saya lakukan apa. Enggak. Karena sudah dilakukan berulang-ulang, itu skill dan knowledge itu sudah masuk ke otak kecil atau memori permanen. Kalau masih diingat-ingat itu ya berarti masih berada sekitaran otak besar ya, atau otak temporer. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, otak akan lihat ini memori penting dan langsung akan dipindahkan ke memori permanen, yaitu di otak kecil. Setelah lakukan pekerjaan dengan serius, selalu lakukan pekerjaan dengan serius, fokus, dan konsentrasi. Catat semua kerja, catat masalah-masalah yang timbul, dan solusi yang diambil. Jadikan pembelajaran. Kemudian evaluasi dan analisa semua pekerjaan yang telah selesai. Perbaiki yang kurang-kurang atau kekurangan-kekurangan, dan tingkatkan performa yang sudah cukup baik. Kemudian ajarkan kepada tim yang baru masuk konsep-konsep update yang sudah Anda miliki, catat hasil-hasil perbaikan dan catat hasil-hasil peningkatan. Ya, inilah salah satu cara untuk membudayakan materi dalam pekerjaan. Nah, ini materi scaffolding ya tentunya. Regulasi peraturan perundang-undangan scaffolding. Jadi untuk scaffolding ini masih memakai regulasi K3 konstruksi ya. Sudah cukup lama, ini Permenaker nomor 1 tahun 80. Sampai sekarang memang belum dilakukan revisi. Dan juga untuk regulasinya, acuannya juga adalah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi dipakai di dasar hukum K3 yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Ya, ini Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Dalam pasal 3 berbunyi, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, B. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, C. Mengamankan dan memperlancar pekerja bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, D. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. C. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Ya mungkin dalam scaffolding ini juga ada kemungkinan ya. Karena biasanya kalau listrik bertegangan tinggi ya, listrik di jalur transmisi dan juga kadang-kadang di jalur distribusi, tegangan menengah, itu kabelnya kabel yang telanjang. Jadi tidak dilapisi PVC. Sehingga apabila terkena scaffolding, ya, scaffolding itu kan metal yang bisa
bersifat konduktor ya, atau mengantarkan listrik. Itu menjadi beraliran listrik seluruh scaffolding. Sehingga ini juga hati-hati ya, upayakan untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jadi lihat apakah memang ada jalur listrik situ, harus dihindari ya. Kemudian mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Ya, ini berarti ada hubungannya dengan scaffolding ya, struktur bangunan. Kemudian di pasal 4, ya, di ayat 1-nya, syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Jadi nanti mungkin menggunakan peralatan scaffolding atau bahan-bahan kerja lainnya, ini harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Ya. Kemudian syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang produk, teknis, dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, ya, dan juga keselamatan tenaga kerja yang melakukan dengan keselamatan umum. Jadi harus dilindungi, ya, karena akan memakai barang-barang atau bahan-bahan, ya, peralatan scaffolding, melindungi keselamatan tenaga kerja, ya, sehingga tenaga kerja yaitu operator scaffolding benar-benar bisa bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Lalu di pasal 9, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap pekerja baru, ya. Jadi ini kasih training induksi tentang kondisi-kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Kemudian semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Lalu alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja, kemudian cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi pengurus wajib menyediakan APD, menyediakan SOP, ya, lalu alat-alat pengaman, ya, dalam hal ini scaffolding, ya benar-benar ada water pass, ya, alat-alat pengukur supaya benar melihat kondisinya lurus dan sebagainya. Ini kewajiban dari manajemen. Kemudian pengurus atau manajemen hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa pekerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi benar-benar harus diberikan training induksi supaya setiap pekerja baru itu benar-benar paham, ya, bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja barunya itu. Nanti kalau ada terjadi kecelakaan, dilihat mana bukti training induksi. Kalau nggak ada, mungkin perusahaan akan terkena sanksi. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Sekarang Permenaker Nomor 1 Tahun 80 tentang K3 konstruksi bangunan. Di sini dalam pasal 1, ya, ini definisi-definisi perancang. Jadi ini mungkin istilah-istilah yang lama, tapi apa-apa kita lihat istilah perancang ini, ya. Ini saya sudah bagikan juga, tinggal bisa dibaca-baca. Lalu istilah gelagar atau istilahnya putlock atau bearer. Ini definisinya adalah bagian dari perancang untuk tempat meletakkan papan pelataran. Kemudian istilah brace atau pemangku. Nah ini definisinya, ya. Kamu di? Tolong di mute, ya, tolong. Adi. Ini cok, mutunya cok. Kemudian ada jenis perancang tangga, ya, perancang kursi gantung, ya, ini istilah-istilahnya.
perancah kuda-kuda, perancah topang jendela atau window jack scaffold. Mungkin sebagian di sini sudah nggak ada karena ini tahun 80 ya. Tahun 80 itu 41 tahun yang lalu. Bayangkan, belum diganti-ganti, belum ada update. Kemudian pasal 6, kebersihan dan kerapihan di tempat kerja harus selalu dijaga. Ini mengenai 5R ya, atau housekeeping. Kemudian tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan, dan benda-benda lain tidak dilemparkan, atau dihancurkan, atau dijatuhkan ke bawah. Nggak boleh ya, dari atas langsung jatuh ke bawah. Dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Pasal 12, perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan permanen, kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan tangga. Jadi kalau memang pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dengan tangga karena harus bergerak, banyak bergerak ya, lebih bebas. Kalau tangga kan terbatas gerakannya. Inilah harus digunakan perancah atau scaffolding. Lalu pasal 13 ya. Perancah atau scaffolding harus diberi lantai papan ya, yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang dipergunakan. Lantai perancah harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Jadi apabila scaffolding lebih dari 2 meter, itu tempat platformnya itu harus diberikan pagar pengaman ya. Lalu pasal 15, perancah atau scaffolding tiang kayu yang terus. Kayaknya kita udah jarang dipakai tiang kayu. Pasal 16, perancah gantung harus terdiri dari angkar pengaman, kabel-kabel baja, penggantung yang kuat, dan sangkar gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman. Jadi kalau ada yang pakai scaffolding gantung, ya ini acuannya juga harus diikutin ya. Kemudian kalau ya ada yang pakai outrigger cantilever atau perancah topang sudut, ini juga ada diatur. Kemudian pasal 18. Tangga yang digunakan sebagai kaki perancah sesuai dengan konstruksi yang kuat. Harus dengan konstruksi yang kuat dan dengan letak yang sempurna. Nah, di sini mengatur mengenai kaki perancah atau base-nya ya, base plate-nya. Kemudian dilarang menggunakan perancah jenis dongkrak tangga atau ladder jack untuk pekerjaan pada permukaan tinggi. Jadi tadi yang pakai base adjustable ya, kalau perancahnya tinggi itu dilarang karena mungkin nanti kerusakannya ada di adjustable-nya itu. Karena bebannya mungkin sudah terlalu berat. Perancah kuda-kuda hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan yang rendah dan jangka waktu pendek. Ya, nanti untuk jenis-jenis perancah kita akan lihat ya. Terutama yang masih ada sekarang. Ya, ini jenis-jenis perancah lainnya itu diatur dengan Permenaker nomor 1 tahun 80. Nah, ini ada lagi. Lalu ada perancah. Nah, ini masih banyak digunakan ya. Perancah beroda yang bisa dipindah-pindahkan atau mobile scaffold harus dibuat sedemikian rupa sehingga perancah tidak memutar waktu dipakai. Jadi nanti rodanya harus pakai pengunci gitu biasanya. Ada perancah gantung adalah jenisnya yang digunakan sebagai perancah dalam hal pengecualian, yaitu apabila pekerjaan tidak dapat dilakukan secara aman dengan menggunakan alat-alatnya. Kemudian langsung ke pasal 99. Nah, ini mengenai perlengkapan diri dan perlindungan diri. Untuk manajemen ini harus menyediakan alat penyelamatan dan perlindungan diri yang sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja
ya yang harus dilakukan. Alat-alat penyelamatan dan perlindungan diri harus memenuhi syarat K3 yang ditentukan. Jadi kalau sekarang rata-rata sudah ada standar SNI ya, sehingga alat-alat perlindungan diri maupun APD itu harus sudah ada standar SNI-nya. Untuk tenaga kerja harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh tenaga kerja dan orang lain. Ya, ini untuk alat perlengkapan dan perlindungan diri. Kemudian ada lagi SK bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU ya. Ini mengatakan setiap pengurus, kontraktor, pemimpin pelaksana pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, berarti harus ikut yang tadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan juga Permenaker Nomor 1 Tahun 80. Jenis-jenis scaffolding dan fungsinya. Ini yang masih banyak dipakai sekarang, ada yang tipe independen, ini yang paling banyak dipakai ya. Yang juga kita bahas di sini. Ada yang jenis putlock ya, dengan single pole, ini yang dicantelin ke satu struktur bangunan. Ada yang jenis sangkar atau cradle atau bird cage. Ada yang jenis tower, ini yang bisa tinggi. Ada yang jenis modular ya, ini yang lebih baru lah. Ada yang cantilever scaffold. Nah, ini independent scaffold ya. Yang paling banyak digunakan. Bisa strukturnya bisa sangat tinggi ya. Jadi kalau sudah sangat tinggi ini mungkin memang membutuhkan putlock. Dia kadang-kadang nyandar ke struktur bangunan yang menjadi induknya gitu. Independent scaffold ya, tipe dari perancah ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri atau terbebas dari bangunan atau struktur yang lain. Perancah tipe ini juga harus diikatkan ke bangunan. Hal ini untuk menjaga agar supaya perancah tersebut tidak bergerak dari bangunan atau struktur. Perancah ini kadang-kadang disebut juga double scaffold, di mana perancah ini mempunyai dua garis standar yang vertikal. Untuk menjaga kestabilan dari perancah, maka di bawah standar harus dipasang sole plate atau timber sole plate. Ya, jadi alas untuk landasannya. Tower scaffold. Jadi bisa sampai tinggi sekali ya. Perancah ini khusus digunakan untuk akses ya, penyimpanan material atau peralatan tidak dibenarkan. Jadi hanya untuk akses ya ke tempat yang lebih tinggi. Dibentuk dari pipa dan peralatan lainnya atau modular dan A-frames. Biasanya digunakan untuk akses ke tempat yang tinggi. Tangga atau anak tangga aluminium digunakan untuk menaiki setiap tingkatan. Cantilever scaffold. Ini kira-kira bentuk cantilever scaffold ya. Putlock scaffold. Ya, ini yang memanfaatkan struktur bangunan induknya ya. Jadi tancapkan supaya strukturnya lebih kuat seperti di gambar ini. Biasanya digunakan dalam pembangunan batu bata untuk dinding. Kemudian ada tipe frame atau metal tube. Ya, ini yang tidak terlalu tinggi ya. Ada juga perancah tergantung. Perancah yang tergantung dapat ditahan dari atas, tidak mempunyai landasan di lantai. Digunakan untuk mengangkat pembukaan. Perancah tergantung panjangnya tidak bisa melebihi 6 meter. Akses ke bawah langsung masuk ke perancah.
Semua peralatan yang lain untuk pipa tergantung harus diperiksa keamanannya. Biasanya digunakan di atas air atau area di mana peranca tidak bisa dibangun dari lantai. Ya, ini contoh peranca gantung, tergantung. Jadi nggak punya fondasi ini. Nah, peranca gantung bisa menjadi bagian dari satu peranca umum ya. Nah, seperti peranca independen ini. Nah, ini contoh peranca gantung. Kemudian peranca mobile atau mobile scaffold adalah satu peranca yang dapat dipindahkan yang terbuat dari cuk baja biasa dan fitting, dipasang pada roda serta mempunyai satu plafon untuk bekerja. Ukuran plafon sama dengan ukuran dasar peranca. Jadi ukuran plafon sama dengan ini. Ya, ini biasanya paling banyak digunakan di gudang-gudang. Ini bisa digeser-geser untuk menaruh dan memindahkan barang. Lalu peranca atau scaffolding modular. Ya, ini ya. Jadi bisa juga untuk menahan satu struktur deh, modular. Kemudian bahan-bahan scaffolding dan bagian-bagiannya. Bahan scaffolding dan bagian-bagiannya. Ya, ini komponen-komponen yang umum ya dari sebuah scaffolding atau peranca. Ada tubes ya, pipa. Tube. Kemudian ada boards atau plang, ya, papan. Ada coupler ya, penyambung. Lalu komponen yang lain. Nah, ini ada jenis-jenis coupler. Ada right angle coupler atau sebut juga double coupler. Jadi double dia ngejepitnya untuk dua tube. Kemudian ada sleeve coupler, menyambung antara dua ledger biasanya. Kemudian ada footlock coupler. Ini yang satu digunakan untuk ditancapkan ke satu struktur bangunan ya. Ada joint pin atau spigot. Ini ada two board. Nah, ini papan untuk melindungi bagian bawah supaya benda-benda kerja nggak jatuh ke bawah gitu ya. Ada base plate yang landasannya. Base plate biasanya pakai plang juga ya. Ada scaffold tube, pipanya, scaffold board. Kemudian, ya ini juga tadi ya, double coupler, sleeve coupler, dan footlock coupler. Untuk plangnya itu sendiri ada banyak macam ya. Ini jenis-jenis plangnya. Sekarang udah banyak yang menggunakan jenis metal ya, karena lebih kokoh dan tidak mudah bergerak. Kalau yang kayu mungkin kadang-kadang lebih licin dan mungkin mudah bergeser gitu ya. Oke, untuk scaffolding juga kita lihat yang jenis-jenis ya yang berdasarkan berat beban yang mampu ditanggungnya. Ini ada yang tipe light duty. Ini beban maksimum 225 kg. Ada medium duty, beban maksimum 450 kg. Ada heavy duty,
beban maksimum bisa sampai 670 kg. Nah, biasanya dihitungnya per B ya. Jadi B ini dibatasi di 4 standar. Jadi semakin bebannya ringan, mungkin luas B-nya itu makin besar. Semakin berat bebannya, dia akan luas B-nya semakin kecil. Ya, ini sedikit gambaran ya. Ini namanya standar ya, yang vertikal. Ini base plate-nya ya, di landasan. Kemudian ini ledger ya. Jadi pipa horizontal yang memanjang dan pipa horizontal yang pendek disebut transom. Ya, ini B. Ini 1B. Ini lebar scaffolding. Ini tinggi scaffolding dari dasar. Dan ini tinggi scaffolding antar B. Kemudian ada juga aturan tata ruang ya, scaffolding. Jadi kita lihat berdasarkan beban maksimum, maka kita ada jarak standar membujur, ada jarak standar melintang ya. Jadi ledger dan transomnya panjangnya berapa. Nah ini ukuran ini kurang lebih aja. Cuman kalau kita sudah tahu beban maksimum nanti sekian, ya usahakanlah menyesuaikan ya, jarak ledger dan juga transomnya. Karena kalau kita nggak ikutin aturan ini, mungkin ya bisa berakibat dia nggak bisa menahan beban yang ada. Contoh, untuk scaffolding beban ringan, ya, biasanya penggunanya adalah electrician ya, dan juga tukang cat. Di sini biasanya beban maksimum per bay-nya 225 kilo. Maka diharapkan jarak standar membujur atau ledgernya itu 3 meter. Lalu jarak standar melintang 2,4 meter atau transomnya. Lalu kalau yang beban sedang, biasanya digunakan oleh tukang kayu, carpenter, ya, tukang plester, glazier. Ini beban maksimum per bay-nya 450 kilo. Maka jarak standar membujurnya makin kecil, ya, 2,4 meter atau ledgernya. Kemudian transomnya juga makin kecil, hanya 1,8 meter. Kalau yang beban berat, biasanya tukang pasang bata ya, atau tukang batu, stonemason. Ini beban maksimum bisa sampai 670 kg. Jarak standarnya juga makin pendek ya, yaitu panjang ledgernya hanya 1,8 meter. Kemudian panjang transomnya juga makin pendek, hanya 1,275 meter. Jadi luas B-nya makin kecil kalau makin berat, ya bebannya makin berat yang akan ditanggung. Jadi makanya untuk penggunaan scaffolding, nanti lihat usernya kira-kira berapa nih beban maksimum yang akan ditanggung di per bay-nya. Sehingga sudah bisa menentukan ukuran daripada scaffolding tersebut. Juga nanti brace-nya dipasang ya, atau penguat scaffolding setiap tinggi 4 meter. Bisa dipasang brace, bisa dipasang footlock ya nanti. Ya, juga sama ya. Ini juga menghitung per jenisnya ya, untuk independen, barcase maupun yang mobile. Hampir sama aja ukurannya. Oke, sekarang kita lihat bahaya dan risiko dan pengendaliannya. Jadi bahaya bekerja dengan scaffolding itu
Ya, yang utama adalah terjatuh ya. Karena dari data yang kita lihat tadi, yang paling banyak kasusnya adalah memang terjatuh. Jadi untuk menghindari terjatuh, ini diharapkan pengendalian dengan memakai APD atau alat penahan jatuh ya. Dan kemudian scaffolding diberi pagar. Jadi ada pagar atas, pagar bawahnya, ya, pagar menengah, dan kemudian pasang pasang ini cubot, sehingga bisa melindungi lah. Dan kemudian memakai body harness, lalu lifeline-nya dicantelin ya di pagar tersebut, atau ada lifeline yang buat di situ, sehingga mungkin akan pindah ya pindahin lagi ininya lanyardnya untuk cantelan. Nah, ini akan lebih aman ya untuk para pekerja untuk menghindari bahaya terjatuh. Lalu bahaya sambungan kurang kencang. Di sini periksa kembali sesaat setelah install ya, cek dan dicek lagi. Jadi memastikan bahwa kalau kurang kencang mungkin langsung segera diketahui. Mungkin juga pengawas akan cek juga ya. Tapi sebaiknya operator juga langsung cek ya, apakah dia penyambung itu kurang kencang. Lalu bahaya struktur rubuh ya atau roboh. Ini pastikan periksa cup ya, sambungan-sambungan, kekuatannya, kelurusannya. Cup ini diperiksa jangan sampai ada yang bengkok. Cup yang bengkok dia akan tidak kuat menahan beban ya. Hingga apabila sudah menerima beban yang cukup besar, dia akan makin bengkok dan mungkin akhirnya strukturnya akan ikut rubuh. Kemudian bahaya angin kencang ya. Ini pekerjaan yang segera dihentikan. Lalu bahaya hujan dan petir. Ini pekerjaan juga harus dihentikan. Kemudian bahaya kelalaian dan kecerobohan. Ya, untuk sumber daya manusianya ya, operatornya beri pelatihan ya, awareness supaya kesadaran kepeduliannya itu meningkat yang akan bahaya dan resiko. Kemudian lakukan briefing tiap pagi sebelum bekerja, ingatkan lagi tentang untuk selalu hati-hatian. Ya. Lalu mungkin safety talk secara berkala, ini juga dapat membantu memberi motivasi agar bisa bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Dan kemudian pengawasan yang efektif. Nah, tugas pengawas untuk selalu mengawasi, untuk melihat ya, apakah ada operator yang sakit, ya, ada yang sedang masalah mental, stres, depresi. Lebih baik dia diistirahatkan dulu. Daripada nanti kerjanya nggak beres, dan akhirnya struktur bangunan yang diinstal itu jadi tidak kokoh. Gitu. Kemudian, miskomunikasi. Jadi kesalahan komunikasi juga sering terjadi yang dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja. Maksud daripada pengawas A ditanggapi dan ditafsirkan oleh operator B. Yang nyambung kan? Akibatnya mungkin salah perhitungan, salah masang, dan sebagainya, dan strukturnya nggak kuat dan roboh. Gitu. Jadi sini diharapkan perbaiki pola komunikasi, buat standar operating procedure untuk komunikasi, ya sosialisasi SOP komunikasi pada seluruh pekerja ya, baik pengawas dan juga operator, sehingga pola komunikasi bisa diperbaiki, bisa lebih efektif. Karena bahaya sekali ya, banyak terjadi kecelakaan kerja, insiden-insiden besar karena miskomunikasi. Lalu kalau kedapatan pipa bengkok, segera di-reject ya. Kemudian struktur miring. Ini segera reinstall lagi. Jangan coba-coba diperbaiki, diakalin ya, bahaya. Mendingan reinstallnya. Lalu kabel listrik, ya itu harus diperhatikan, jangan sampai dekat dengan kabel listrik. Kalaupun memang harus diinstal dekat kabel listrik, itu benar-benar ada upaya untuk pencegahan yang sampai ya, terjadi sentuhan langsung maupun tidak langsung ya dari kabel listrik tersebut.
Karena biasanya kabel-kabel listrik telanjang itu ada di tegangan-tegangan menengah ya, yaitu tegangan 20 sampai 30 kilovolt. Itu kalau kena orang mungkin langsung kelojotan. Dan juga di tegangan-tegangan tinggi, tapi tegangan tinggi yang jalur transmisi itu biasanya kabel listrik itu jauh lebih tinggi ya di menaranya. Sehingga jarang lah untuk yang transmisi atau tegangan ekstra tinggi yang tegangannya di atas 250 kV atau kilovolt. Yang seringnya ini kabel-kabel tegangan distribusi ya. Nah, ini yang harus diperhatikan agar bisa dihindari. Kemudian masalah bahaya dan risiko kurang kompeten. Ya, nih, beri aja pelatihan dan asesmen, diuji lagi ya terhadap pekerjanya, apakah itu operatornya atau pengawasnya. Dan kemudian setelah mendapat pelatihan dan diuji dan layak, ini diawasi dengan ketat dulu ya untuk pekerja yang kurang kompeten tersebut. Atau ada pekerja yang kedapatan tidak bekerja sesuai prosedur, ini langsung beri surat peringatan dan hukuman lainnya. Setelah ada efek jera dan juga yang lainnya juga belajar dari situ, tidak bekerja dengan tidak sesuai prosedur. Ya ini yang memang menjadi fokus utama dari pekerjaan scaffolding ya, yaitu pengendalian bahaya dan resikonya. Kalau soal skill ya, pemasangan itu mungkin bisa diasah dari waktu ke waktu, ya mungkin 3-4 kali kerja, itu sudah kompetensinya segera meningkat. Tapi soal awareness, kesadaran bahaya dan risiko ini, ya, yang harus dibudayakan. Dan ini perlu pengawasan ya, dari pengawas yang selalu untuk mengingatkan, dan harus tegas ya, kalau didapati ada pekerja-pekerja melakukan unsafe act ya, atau perilaku-perilaku tidak aman ya, seperti tidak memakai APD ya, tidak mengikuti prosedur dan sebagainya, itu langsung diberikan surat peringatan. Kalau kedapatan lagi, tetap langsung diberikan peringatan pertama dan terakhir, dan mungkin juga langsung dilaporkan untuk diberhentikan aja, karena akan menjalar nanti ke pekerja-pekerja lainnya. Jadi nggak ada toleransi untuk perilaku tidak aman ya. Karena menurut hasil penelitian, 90% kecelakaan kerja itu karena perilaku tidak aman ya, dan kondisi tidak aman yang ada di tempat kerja. Perilaku tidak aman itu dari pekerjanya, kondisi tidak aman juga dari pekerjanya yang membiarkan kondisi tempat kerjanya nggak aman. Jadi semua adalah dari sumber daya manusianya. Makanya menurut Dupont juga, kalau kita sudah mendidik ya budaya K3, budaya safety, itu bisa mengurangi bahaya kecelakaan kerja sampai 96%. Karena unsafe condition menurut Dupont itu sampai 96%. Ya, ini menjadi perhatian serius ya, terutama untuk operator scaffolding, supaya benar-benar memperhatikan bahaya dan risiko dan tidak ada toleransi untuk perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Oke, untuk hari pertama ini itu yang kita bahas ya sesuai dengan timetable kita. Hari kedua besok kita akan bahas materi sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Dan hari ketiga baru kita akan bahas nanti standarnya, standar untuk pengujiannya yaitu SKKNI-nya. Kita akan bahas sehingga benar-benar dikuasain SKKNI-nya. Timetable-nya udah saya bagiin atau belum ya? Kayaknya belum ya. Saya pikir udah. Belum. Belum ya? Waduh. Ya, habis ini langsung saya bagiin ya, lupa. Saya pikir udah saya bagiin waktu hari Minggu. Ya, nanti saya langsung share di grup ya.
Oke, untuk hari ini yang apa sesuai dengan time schedule-nya sudah kita bahas. Silakan sekarang kalau ada yang ingin bertanya